Akhir-akhir ini mungkin kamu sering dengar nasihat seperti mulai investasi dari sekarang, jangan tunda investasi, atau anak muda wajib punya portofolio. Tapi faktanya, investasi itu bukan langkah pertama yang wajib diambil semua orang. Ada fase hidup di mana kamu justru harus menunda dulu urusan investasi. Bukan karena malas, tapi karena prioritasmu masih di level yang berbeda. Kalau kamu masih berjuang untuk menutup kebutuhan pokok bulanan, atau bahkan belum punya penghasilan tetap, maka dorongan untuk langsung investasi malah bisa jadi bumerang. Kamu jadi memaksakan uang yang sebenarnya dibutuhkan untuk makan, bayar kos, atau bantu keluarga, hanya demi merasa ikut-ikutan melek finansial. Padahal rasa aman finansial itu datang bukan dari seberapa cepat kamu investasi, tapi seberapa stabil hidup kamu hari ini. Investasi itu penting, tapi bukan mendesak untuk semua orang. Jangan biarkan tekanan sosial membuat kamu merasa tertinggal hanya karena belum punya saham atau reksadana. Fokus dulu pada stabilitas. Karena dalam dunia keuangan, yang buru-buru malah sering salah langkah. Kamu bukan terlambat. Kamu cuma sedang membangun fondasi yang benar, yang lebih kuat, dan itu jauh lebih penting. Mari kita pakai logika sederhana. Kalau kamu investasi 100.000 dan dapat return 10% setahun, kamu cuma untung 10.000. Itu pun kalau nggak kepotong pajak atau biaya admin. Sekarang bayangin kamu bisa naikin penghasilan 1 juta per bulan lewat kerja sampingan, lewat skill baru, atau naik gaji. Perbedaan hasilnya jauh banget. Investasi memang penting dalam jangka panjang. Tapi kalau jumlah uang yang bisa kamu alokasikan masih sangat kecil, maka dampaknya juga akan sangat kecil. Bahkan bisa jadi nggak terasa sama sekali. Di tahap awal kehidupan finansial, hal yang paling masuk akal untuk diperbesar bukan return dari aset, tapi besarnya pemasukan. Meningkatkan kemampuan menghasilkan uang akan selalu memberi efek lebih besar daripada berharap dari hasil investasi yang kecil. Karena kenaikan pendapatan itu sifatnya bisa eksponensial. Apalagi kalau kamu konsisten belajar dan membangun skill. Sementara return investasi selalu butuh waktu dan kesabaran. Jadi, sebelum kamu sibuk mikirin apakah mau masuk ke saham, emas, atau reksadana, coba tanya dulu, penghasilan kamu sekarang cukup nggak buat ditumbuhkan? Kalau belum, fokus ke sana dulu. Karena sebesar apapun potensi return, tetap butuh bahan bakar yang cukup untuk bisa terasa dampaknya. Di era media sosial seperti saat ini, kamu mungkin sering lihat orang pamer cuan dari saham, kripto, atau reksadana. Lalu kamu mulai ngerasa, kok gue belum mulai ya? Apa gue ketinggalan? Dan akhirnya kamu buru-buru ikut-ikutan investasi supaya kelihatan melek finansial. Inilah yang disebut FOMO, Fear of Missing Out. Dan di dunia keuangan, FOMO itu bisa jadi jebakan paling berbahaya. Kebanyakan orang yang terjebak FOMO nggak benar-benar paham apa yang mereka investasikan. Mereka hanya ikut tren, nyari yang katanya naik, dan berharap cepat untung. Padahal, tanpa fondasi keuangan yang sehat dan pemahaman yang cukup, investasi seperti itu lebih mirip spekulasi, dan itu beresiko besar. Kamu bukan sedang membangun masa depan, tapi sedang berjudi pakai uang yang bahkan belum tentu kamu mampu relakan. FOMO bikin kamu mikir seolah-olah semua orang udah punya aset, padahal kenyataannya banyak juga yang rugi dan nggak cerita. Daripada ikut panik karena timeline kamu belum dipenuhi orang-orang yang pamer portofolio, lebih baik fokus dulu memperkuat posisi keuanganmu sendiri. Dan tenang aja, kamu nggak terlambat. Kamu hanya sedang menyusun strategi dengan kepala dingin, dan itu justru punya keunggulan yang nggak semua orang punya. Banyak orang terlalu sibuk menghitung return investasi, tapi lupa menghitung seberapa besar kemampuan mereka dalam menghasilkan uang. Padahal inilah fondasi utama dari semua kemajuan finansial, earnings power. Kemampuan kamu untuk menciptakan penghasilan lewat kerja, keterampilan, atau ide. Kalau kamu bisa meningkatkan penghasilan 1 juta per bulan, itu jauh lebih berdampak daripada dapat return 10% dari 1 juta yang cuma disimpan doang. Orang yang punya earnings power tinggi bisa menunda investasi, tapi tetap bisa mengejar ketertinggalan lebih cepat. Kenapa? Karena dia punya modal besar untuk disimpan, ditanam, dan digerakkan kapanpun dia siap.
Sedangkan yang fokus investasi sejak awal tapi pendapatannya stagnan, akan susah bertumbuh karena bahan bakarnya terbatas. Naikin earnings power itu bukan sekedar kerja lebih keras, tapi juga kerja lebih cerdas. Bangun skill yang bisa diuangkan, temukan peluang sampingan, dan perluas koneksi. Investasi akan jadi jauh lebih kuat ketika kamu punya aliran pemasukan yang stabil dan bertumbuh, dan tentunya lebih besar. Jadi sebelum kamu terlalu fokus mencari di mana tempat investasi terbaik, fokuslah dulu pada satu hal. Bagaimana caranya membuat uang datang ke kamu lebih banyak dan lebih sering? Karena disitulah kekuatan sebenarnya dimulai. Sebelum kamu punya modal untuk ditanam ke saham, properti, atau instrumen lainnya, kamu sudah punya satu aset yang bisa mulai ditumbuhkan sekarang juga, yaitu skill. Skill adalah bentuk investasi diri yang bisa langsung kamu rasakan hasilnya, bahkan tanpa uang besar. Kamu bisa belajar desain, bisa buka jasa kecil-kecilan, kamu jago nulis, bisa mulai copywriting, kamu ngerti video editing, bisa mulai buka jasa freelance. Setiap skill yang kamu kuasai membuka pintu penghasilan baru yang nggak tergantung dari gaji bulanan. Berbeda dengan investasi finansial yang butuh waktu untuk tumbuh dan kadang terpengaruh oleh pasar. Skill cenderung stabil bahkan fleksibel. Dunia bisa berubah, algoritma bisa bergeser. Tapi kalau kamu bisa adaptasi dan punya skill yang relevan, kamu akan tetap bisa bertahan dan berkembang. Skill juga bisa dikalikan lewat digital. Sekali kamu punya kemampuan, kamu bisa mengajarkannya, menjualnya, atau bahkan menggabungkannya dengan orang lain untuk bikin proyek bareng. Semakin banyak kamu berlatih dan mengasah keahlian, semakin besar daya hasilmu. Itulah investasi yang paling terjangkau, paling cepat terasa hasilnya, dan paling bisa disesuaikan dengan situasi hidup kamu sekarang. Jadi kalau hari ini kamu belum punya portofolio saham, nggak apa-apa. Tapi pastikan kamu sedang membangun portofolio kemampuan, karena disitulah letak aset terbaikmu akan dimulai. Banyak orang terlalu terburu-buru investasi, padahal cash flow mereka masih berantakan. Setiap bulan masih bingung nutup kebutuhan pokok, masih tarik-tarikan antara bayar cicilan, beli makan, dan uang transport. Dalam kondisi kayak gini, investasi itu bukan solusi, tapi bisa jadi tambahan yang justru bikin kamu stres. Cash flow yang sehat artinya kamu tahu pasti berapa banyak uang yang masuk, berapa uang yang keluar, dan berapa yang bisa disisihkan tanpa bikin hidup kamu keteteran. Kalau gaji kamu 5 juta tapi setiap bulan habis 5 juta juga, kamu belum siap untuk investasi. Karena investasi butuh dana lebih, bukan sisa yang dicukup-cukupin aja gitu. Kalau kamu maksa investasi dengan cash flow yang masih bocor, besar kemungkinan uang itu nanti kamu tarik lagi karena kepepet. Dan saat kamu tarik uang dari investasi terlalu cepat, kamu kehilangan manfaat jangka panjang yang sebenarnya jadi inti dari investasi itu sendiri. Jadi sebelum buka akun saham atau download aplikasi reksadana, audit dulu cash flow kamu. Bikin catatan pengeluaran, pangkas yang nggak penting, dan bangun kebiasaan nyisihin uang secara rutin. Nggak usah langsung besar, yang penting konsisten. Karena cash flow yang sehat adalah fondasi utama dari semua keputusan keuangan yang berkelanjutan. Investasi tanpa fondasi ini ibarat bangun rumah di atas pasir. Kelihatannya keren, tapi goyang dikit langsung ambruk. Sebelum kamu mulai naruh uang di saham atau aset investasi lain, pastikan dulu satu hal. Kamu sudah punya dana darurat. Ini penting banget. Kenapa? Karena hidup nggak selalu sesuai rencana. Bisa aja tiba-tiba kamu sakit, tiba-tiba kamu kehilangan pekerjaan, atau ada kebutuhan mendesak yang nggak bisa ditunda. Dan sayangnya pasar saham nggak peduli dengan kondisi darurat kamu. Uang yang kamu tanam di sana bisa naik, bisa juga turun kapanpun itu. Tapi kebutuhan hidup tetap harus dibayarkan. Dana darurat itu seperti sabuk pengaman. Nggak kamu pakai setiap hari, tapi saat ada tabrakan, itu akan nyelamatin kamu. Idealnya, dana darurat berisi minimal 3 sampai 6 bulan pengeluaran pokok. Nggak harus langsung terpenuhi dalam semalam, tapi mulai sisihkan sedikit demi sedikit. Taruh di tempat yang mudah diakses dan diambil. Misalnya rekening tabungan terpisah. Jangan sampai kamu investasi duluan demi kelihatan keren. Tapi giliran darurat datang, malah harus siap jual rugi atau ngutang sana sini.
Percuma portofolio naik 10% kalau kamu harus tarik semuanya cuma buat bayar biaya rumah sakit. Jadi sebelum kamu bicara tentang return atau grafik naik, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau besok gajimu hilang, kamu masih bisa hidup tenang berapa lama? Kalau jawabannya belum pasti, berarti dana darurat yang kamu punya itu masih perlu untuk dikaji ulang lagi. Banyak orang bicara tentang toleransi risiko saat mulai investasi. Tapi ada satu hal yang lebih penting dan sering dilupakan. Kemampuan untuk menahan uang. Karena percuma kalau kamu bisa tahan fluktuasi pasar. Kalau kamu sendiri belum bisa tahan godaan promo, cicilan impulsif, atau keinginan belanja yang gak kamu butuhkan. Mental tahan uang itu fondasi. Kalau kamu belum terbiasa menyisihkan uang, menunda kesenangan, dan hidup di bawah penghasilanmu, maka sebesar apapun potensi return investasi, hasilnya akan bocor juga. Uang itu akan terus keluar tanpa terkendali, dan kamu akan merasa seperti selalu kekurangan. Padahal penghasilan kamu mungkin udah cukup banget. Investasi itu bukan cuma soal memilih instrumen, tapi juga soal perilaku. Orang yang bisa tahan untuk nggak langsung pakai uangnya, biasanya lebih stabil saat menghadapi kerugian sementara. Karena dia tahu uang bukan untuk dilampiaskan, tapi dijaga dan dikelola. Jadi sebelum kamu sibuk milih saham mana yang bagus atau reksadana mana yang paling cuan, coba lihat ke kebiasaan kamu sendiri. Apakah kamu sudah terbiasa menahan uang saat punya lebih? Atau kamu langsung tergoda buat beli hal yang nggak penting? Kalau kamu belum bisa tahan uang, maka investasi nggak akan sebegitu membantu untuk dirimu. Karena sebelum kamu bisa mengelola aset, kamu harus bisa mengelola diri kamu sendiri terlebih dahulu. Investasi itu idealnya dilakukan dengan uang yang kamu relakan. Artinya, uang tersebut tidak akan mengganggu kestabilan hidupmu kalau sewaktu-waktu nilainya turun, atau tidak bisa ditarik dalam jangka pendek. Tapi sayangnya banyak orang yang terlanjur naruh uang ke instrumen investasi dengan mental yang belum siap kehilangan. Akibatnya, ketika ada kebutuhan mendadak, panik, ketika market goyang, buru-buru jual rugi, dan ketika butuh uang, malah nggak bisa dicairin karena dananya terkunci. Kalau uang yang kamu investasikan bikin kamu deg-degan setiap hari, berarti itu belum saatnya. Uang untuk investasi harus berasal dari surplus, bukan dari kebutuhan pokok. Jangan sampai kamu naruh uang sewa kos, uang makan bulan depan, atau dana bantuan keluarga ke dalam aset yang fluktuatif. Itu bukan investasi. Itu namanya berjudi dengan masa depan atau berjudi dengan harapan. Sebaliknya, kalau kamu sudah punya dana cadangan dan penghasilan yang stabil, maka kamu bisa mulai investasi dengan tenang. Karena saat kamu tahu bahwa uang itu tidak akan mengganggu ritme hidupmu, kamu jadi lebih sabar menunggu hasilnya. Dan disitulah kekuatan investasi bekerja. Bukan karena kamu ikut-ikutan, tapi karena kamu sudah siap. Dan ingat ketika uang yang kamu punya itu bikin kamu nggak bisa tidur nyenyak, maka itu nggak layak untuk diinvestasikan. Jadi lebih baik untuk kamu amankan terlebih dahulu. Jangan lari ke investasi. Bangun dulu mesin uangnya. Banyak orang menjadikan investasi sebagai jalan pintas dari kemiskinan atau tekanan hidup. Padahal investasi bukan pelarian. Investasi adalah kendaraan. Dan kendaraan hanya bisa jalan kalau kamu punya mesin yang kuat. Mesin itu adalah earnings power kamu atau kemampuan kamu untuk bisa menghasilkan uang. Tanpa itu semua, seberapa canggih pun alat investasimu nggak akan bisa bergerak jauh. Kalau kamu hari ini masih bingung cari pemasukan, masih hidup dari gaji ke gaji, atau bahkan belum tahu skill apa yang bisa dijual, maka tugas utamamu bukan belajar analisa teknikal, tapi membangun daya hasil. Cari tahu apa yang bisa kamu kembangkan, mulai dari belajar skill dasar, bangun reputasi kerja, atau buka layanan kecil yang sesuai dengan kemampuanmu. Jangan buru-buru merasa gagal karena belum punya portofolio. Justru kamu sedang ada di fase yang krusial, membentuk fondasi agar nanti saat kamu punya uang lebih, kamu tahu cara mengaturnya dengan benar. Investasi akan menunggu, tapi peluang untuk membangun mesin penghasilan tidak selalu datang dua kali. Jadi daripada sibuk mikirin grafik dan return, fokus dulu pada satu hal. Gimana caranya kamu bisa punya uang lebih dulu? Karena tanpa itu semua teori investasi hanya akan jadi wacana.
Tapi dengan itu, kamu bisa mulai kapanpun dan tetap menang. Itu dia 10 alasan kenapa kamu nggak perlu untuk buru-buru mikirin investasi. Bukan karena investasi itu nggak penting, tapi karena ada hal yang jauh lebih mendesak untuk dibangun terlebih dulu. Penghasilan yang stabil, cash flow yang sehat, mental tahan uang, dan fondasi finansial yang kokoh. Jangan biarkan tekanan sosial bikin kamu merasa tertinggal hanya karena belum punya saham atau belum ngerti reksadana. Kamu nggak sedang telat, kamu cuma sedang menata langkah dengan lebih sadar. Kalau hari ini kamu sedang belajar cara untuk menambah pemasukan, masih nyicil bangun dana darurat, atau baru mulai belajar skill baru, kamu sedang berada di jalan yang benar. Karena perintis sejati bukan yang paling cepat investasinya, tapi yang paling kuat fondasinya. Dan kamu salah satu dari mereka. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal cara kamu membangun masa depan, coba tulis di komentar. Dari 10 poin tadi, mana yang paling kamu rasain sekarang? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya dari Sang Perintis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus bertumbuh, terus melaju. Kamu perintis dan kamu sedang menuju tempat yang jauh lebih baik.